Kalau emas kan bisa digadai. Bisa. Perak bisa digadai. Dan lumayan tinggi kan, 71% itu tinggi banget. Betul, Itu tinggi betul. banget. Sekarang dengan kenaikan tinggi kayak begini, ya gue kayaknya ini nih. Sudah ketinggalan ya, Bu. Ketinggalan kereta nih. Saya tuh sudah mulai mengkonversikan semua tabungan emas saya ke perak. Emas itu stabilitas, perak itu aksesibilitas, Bu. Untuk semua orang tuh bisa sebenarnya punya perak. Tetap keep buying silver. Carinya Kerja itu. cerdas. Kita kerja cerdas, saya kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman BBOH? Kali ini saya kedatangan tamu namanya Mas Afi ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Ibu Lini. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat, Ibu. Kayaknya Mas Afi ini cerah. Senyumnya kayaknya gimana gitu. Karena apa? Ini ahlinya di silvergram, ahlinya perak. Karena kenapa? Sepanjang tahun 2025 aja kenaikan perak itu udah 71% katanya. Nih jadi kayak yang punya perak nih tiap ketemu orang senyum-senyum terus katanya. Seneng karena angkanya terus bertumbuh, lagi. Bu. Iya betul, terus betul. bertumbuh. Nih Mas Afi, nih fenomena kayak emas segini tinggi naiknya. Ini buat saya yang orang awam nih masih tetap keep buying atau tahan dulu nih? Oke. Sebelumnya terima kasih ya Bu Limi dan tim BBOH sudah mengundang lagi saya untuk kita diskusi ya, Bu. Nah, sebenarnya kalau melihat fenomena, kita coba untuk memahami ya, Bu. Karena banyak banget nih di lapangan, bahkan pun konsumen saya yang ikut FOMO, Bu. Nah, ini coba saya untuk mengedukasi perihal FOMO ini ya. Karena kalau misalkan kita tahu bahwa harga lagi tinggi-tingginya, kita coba make sure dulu. Make sure-nya adalah apakah harga yang kita beli ini sama dengan kenaikan harga perak itu. Contoh Bu, di harga silver gram, contoh paham. langsung. Contoh langsung harga silver gram kita 100 gram ya Bu. Harga hari ini konsumen itu 4,9. Oke. 4.900.100 4.900.000. Nah, nanti di konsumen atau di bawah Bu, kadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan atas kenaikan harga perak itu sendiri. Digorenglah Bu harganya. Iya kan? Jadi 5 juta, 6 Betul, juta. betul. Nah, itu dia makanya kenapa saya edukasinya, coba teman-teman fundamentalnya itu pahami terlebih dahulu bahwa harga perak itu harus menyesuaikan dengan harga spotnya. Jangan asal beli. Betul. Jadi pahami dulu, harga aslinya berapa. Betul. Terus kadang takut ketinggalan. Betul. Jadi akhirnya berapapun ya udah deh daripada nggak dapet gitu. Nah, tadi kalau misalkan lanjut ke fenomena, apakah kita tahan atau tetap beli nggak apa-apa? Kalau saya menyarankan Bu, tetap beli menyesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing seperti apa. Jangan memaksakan diri. Betul. Karena pada intinya adalah kita harus mulai menjaga aset kita Bu. Maksudnya melindungi aset kita dengan apa? Membeli logam mulia. Bisa emas dan adiknya perak. Gitu. Oke. Tapi kenaikan udah setinggi ini, dalam tahun ini aja 71%. Iya, luar biasa ya Bu. Kalau beli terus kemudian turun gimana gitu. Oke, kalau kita bahas tentang grafik pasti wajar ya Bu ya, naik turun fluktuatif. Tapi yang saya ketahui dan saya belajar dari beberapa pakar, justru ini titik nanti perak akan makin tinggi Bu, eksponensial justru kenaikannya. Jadi dari range tahun 2025 sampai tahun 2030 ini adalah titik puncak kenaikan harga perak itu Bu. Apakah ada penurunan Mas? Tetap ada, pasti namanya logam mulia ya Bu. Ada koreksi sedikit-sedikit gitu. Tapi untuk kenaikannya bisa lebih tinggi dibandingkan tahun ini malah justru Bu. Oh gitu. Jadi 2006 malah justru ada yang bisa menspekulasikan bisa naiknya 100%. Wah. 200%. Nah ini para pakar ya Bu. Saya pun juga mengikuti beliau untuk perihal itu. Ini gara-gara Robert T. Kiyosaki yang bilang bahwa Robert Kiyosaki, Warren Buffett. Iya, ini gara-gara bilang bahwa kalau emas lagi susah gitu, beli perak. Dikonversi perak aja. Gitu. Itu sangat luar biasa emang influence-nya. Kebutuhan perak itu sangat besar katanya. Terutama buat manufacture gitu. Betul Bu, betul. Karena kita sama ketahui sekarang kan permintaan mobil listrik pun juga sedang meningkat ya. Oh iya. Iya. Nah itu kan pasti kan juga dari bahan bakunya itu ada peraknya. Kenapa? Karena emas, katakan elektronik ya Bu. Dulu kan mungkin kalau yang tahu buka counter HP, servis, pasti yang beli HP second tuh nemu emas di sana.
Nah, sekarang lebih banyak kandungan peraknya Bu dibanding emasnya. Oke, Jadi oke. elektronik, mobil listrik, kesehatan itu pasti memang sekarang permintaan untuk bahan baku peraknya lebih tinggi, Bu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya buat yang mungkin ya, saya sih ngeliat gini, perak relatif lebih murah daripada Dibandingkan emas. emas, Betul. gitu kan. Nah, buat yang uangnya mungkin mau beli emas masih belum cukup, Oke. sebaiknya belinya di perak. Oke, nah kalau misalkan saya selalu mengedukasi Bu, teman-teman saya dan konsumen saya, kalau teman-teman mampu beli 1 gram emas, silahkan. Tapi kalau belum bisa, dikonversikan ke perak. Perak, gitu. Kenapa? Karena juga menjaga nilainya sebenarnya di sana. Tapi kalau teman-teman nggak mau belinya emas aja, ya monggo. Disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau saya selalu mengedukasi, sayang banget. Karena kalau misalkan emas, minimal 1 gram sih Bu kalau menurut saya. Di bawah itu tuh sudah terasa bahasanya fiatnya ya. Jadi biaya produksinya kita lebih kerasa. Ya, karena biaya produksi kan ibaratnya mau cetak 1 gram ataupun cetak 250 gram, biayanya sama aja kan. Betul. Sama-sama nyetak gitu Iya, kan. Costnya betul. sama aja. Betul. Jadi kalau dibagi per gramnya Sama. ya, Biayanya hampir gitu. sama. Biayanya sama gitu. Tapi kalau kita beli dalam bentuk lebih besar kan pasti ongkosnya terasanya lebih murah gitu. Betul sekali. Oke. Nah, ada tips nggak? Tips untuk buat orang berinvestasi perak itu seperti apa Oke, gitu? yang pasti ketahui dulu ya Bu, perihal fundamentalnya. Kita sepakati Oke. dulu nih, bahwa kan logam mulia itu kan long lasting ya Bu. Oke. Jangka panjang. Jadi jangan berharap beli hari ini, bulan depan sudah ada keuntungan. Nah, jadi tips and triknya pahami dulu fundamentalnya, bahwa membeli logam mulia, terkhusus perak ya Bu, itu memang sangat jangka panjang. Kalau di emas 3-5 tahun, perak saya masih menghitung itu masih di jangka 5-7 tahun kita bisa menghitung konversi keuntungannya. Oke, perak Ya, lebih panjang daripada emas. Betul gitu. Bu, secara Oke. jangka waktunya lebih panjang. Tadi itu perihal fundamental ya, kita sepakati dulu bahwa untuk menabung, kita ketahui dulu bahwa fundamentalnya jangka panjang. Oke. Lalu kedua, ketahui bahwa value dari produk itu. Karena banyak yang menawarkan brand, banyak yang menawarkan produk, tapi tidak menawarkan tentang value added-nya, Bu. Oke, gimana tuh ceritanya? Saya Nah, pengen tahu lebih ini. Kalau di Supergram kita memang sebenarnya menawarkan ekosistem, Bu, bukan hanya produk. Nah, gimana tuh? Kalau misalkan tadi di emas, kita kan memang sudah ada tadi bahasanya investasi dan lainnya ya. Perak, silvergram, kita sedang berusaha untuk menuju ke sana agar teman-teman bisa saving dan bisa juga investing. Tapi memang saatnya sedang proses. Jadi kalau untuk saat ini ya kita fokusnya adalah perihal value added apa? Keamanannya, Bu. Teman-teman beli di silvergram, scan e-warrant, langsung kebaca bahwa itu kepemilikannya teman-teman. Jadi bisa langsung diajukan kepemilikannya. Mungkin Bu. bisa dijelaskan lebih lanjut gimana scan-nya, terus Oke. kemudian ini. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah beli kepingan silvergram ya Bu, sini kan ada kepingan, ada QR e-warrant-nya. Nah, nanti ketika di-scan, nanti akan terbaca tuh Bu, terbaca perihal informasi kepingan, kemurniannya, lalu atas kepemilikannya atas nama siapa. Oh, atas nama siapa? Tapi Betul. atas nama pribadi atau? Pribadi. Jadi ketika Bu Limi sudah daftar akun, nanti ketika di-scan, pengajuan kepemilikan, itu langsung pindah atas nama Bu Limi. Kalau belum dipindahkan, masih atas nama PT Emas Perak Indonesia. Dan itu berarti asli keluaran PT Emas Perak Indonesia. Oh gitu, jadi kalau saya beli, ini saya beli. Beli, betul. Berarti otomatis kemudian di sistem itu sudah diganti dengan nama Bu Limi saya. harus mengajukan dulu pindah kepemilikannya di aplikasi. Oh, Jadi ketika di-scan, ada menu pindah aju kepemilikan. Nah, nanti kita terima pengajuan dari Bu Limi, kita approve, langsung pindah otomatis kepemilikan. tapi kan mesti yang pembeli yang Betul. kalau misalnya saya pindah tangan nggak bisa, tetap harus ada. Tetap di sana. nanti pengajuan lagi Bu ke yang tangan pertama. Katakan ke mitra kami. Ibu belinya ke mitra kami ya. Namanya Silver Channel atau Emas Perak Indonesia Store gitu kan. Nanti ketika pengajuan itu pasti akan ada nama di sana. Ini milik siapa? Oke, oh gitu. Jadi ibaratnya bisa diketahui kepemilikannya itu, jadi tidak perlu khawatir bahwa ini dipalsukan ya. Betul. Oke. Karena kita sudah menjaga, kita kan memang paham ya.
perihal nabung logam mulia, pasti kan orang khawatir asli apa enggak sih? Bener. Asli apa enggak sih? Terutama perak masih banyak yang underestimate ya, Bu ya. Iya, saya pribadi aja juga masih nanya-nanya gitu kan. Masih banyak underestimate ya. Makanya kita coba tanamkan value added-nya dengan adanya e-warrant di kepingannya dan di sertifikat. Nah, Gitu. kalau saya misalnya mau beli perak, saran dari Mas Afi itu gimana caranya supaya saya bisa memiliki perak dengan misalnya kan banyak teman-teman yang penghasilannya terbatas gitu ya kan. Terus juga mikir saya kalau harus menyisihkan berapa banyak sih uang saya setiap bulannya untuk saya tabung. Ini kan sebetulnya bisa dalam bentuk saving juga kan? Bisa Bu. Sebagai value utama pasti saving, memang logam mulia sudah kita sama-sama paham bahwa itu sudah sangat kuat ya Bu perihal savingnya. Pertanyaan tadi Bu Limi adalah perihal bagaimana menyisihkan dana untuk menabung peraknya. Nah, kalau di kami selalu mengedukasi Bu, kita bagi segmentasi marketnya. Kita ada 1, 5, 10, 25, 50, 100, dan 250 gram. Jadi yang katakanlah masih sekolah, punya uang jajan, disisihkan, ditabung, 1/5 belinya. 1/5 gram. Bahkan 10 gram juga bisa. Karena harga hari ini 10 gram itu 500.000. Sebetulnya kalau 500.000 agak lumayan besar ya Bu ya? Bukan. Apa gimana? Ya makan di restoran juga 2 orang udah 500.000 sekarang ini kalau di Jakarta. Itu dia. Iya kan? Daripada beli boba atau beli coffee shop yang harganya lumayan Bu, bisa 1 gram silver gram untuk beli. Ini kan ngopi aja udah 20.000, 30.000. Nah itu, dapat 2 cangkir udah bisa dapat silver gram Bu di sana. 1 1 gram ya, 1 gram. Nah, lanjut tadi, kalau misalkan baru kerja, belum punya tabungan, kita arahkan untuk membeli yang dari 10 sampai 25 gram. Kalau contohnya kayak saya sudah bekerja dan sudah memiliki tabungan, sudah berkeluarga, mulai naik tuh Bu untuk secara tabungannya. Kita range di angka 50 sampai 100. Lalu yang paling besar ini biasanya orang-orang yang sudah finansial stabil atau mungkin dia sudah punya stok emas yang cukup banyak. Nah, dia mau diversifikasi aset menjadi perak. Nah, kita arahkan untuk membeli yang langsung 250 gram, berapa kilo biasanya gitu. Berapa kilo? Karena 1 kilonya di silver gram kayak beli gula pasir berapa kilo? Karena 1 kilo silver gram kalau dikonversi ke emasnya Bu, itu 25 gram. 25 gram. Di 1 kilonya silver gram, let's say sekarang kan harganya 11 juta ya. Ya kan bahkan 40 jutaan ya Bu ya. Berarti konversi ke emas baru 20 gram emas di sana. Makanya kalau misalkan sudah bisa beli 20 gram emas secara cash, kita arahkan ke peraknya dengan ya udah beli sekilo aja langsung gitu. Kan gini, yang kesulitan itu adalah kita kalau nyimpen perak itu masalahnya berubah warna. Kita nyebutnya tarnis Bu. Bisa tarnis. Nah, kalau secara penyimpanannya sebenarnya perak tuh nggak perlu treatment khusus sebenarnya Bu. Karena kalau dari silver gram kita kan sudah ada sertifikat ya Bu ya. Itu menjaga sebenarnya, menjaga dari proses tarnis itu timbul. Tapi yang perlu dipahami, semua perak dengan kemurnian tertinggi Bu. Kita kan fine silver ya. Itu pasti namanya proses tarnis akan ada. Akan timbul, tapi prosesnya cukup panjang. Dengan kalau misalnya ditambah lagi cara perawatannya yang baik dan benar. Saya kasih tips, ini yang tip yang paling mudah untuk menyimpan perak adalah dengan wadah yang kedap udara Bu. Wadah kedap udara. Wadah kedap udara, jadi dimasukkan di sana kepingan silver gramnya, ditaruh silika gel kalau misalkan Bu Limi dan teman-teman tahu. Nah itu membantu melambatkan proses tarnisnya. Karena kan kalau perak ini kan dia memang sensitif ya Bu. Iya. Sensitif banget kena angin, kena udara, kepegang tangan. Itu sangat sensitif sekali. Nah makanya kalau untuk perawatannya sebenarnya memang mudah kok. Cuman disimpan aja di wadah tertutup. Wadah tertutup yang kedap udara. Ditaruh silika gel, udah didiamkan aja. Itu proses tarnisnya akan lebih lama Bu. Dibandingkan yang disimpan cuman ditaruh tempat biasa aja gitu. Kalau perak itu sekarang kan fenomena baru ya, gitu. Kalau emas kan bisa digadai. Bisa. Perak bisa digadai nggak? Pertanyaan sangat menarik. Kita sedang mengarah ke sana Bu. Tadi
untuk bisa masuk ke tahap kedua yaitu investing sebagai penguat bahwa ketika lagi urgency liquidnya mudah. Silvergram lagi proses ke sana Bu agar bisa juga diterima ke beberapa financial service provider. Gitu. Kalau mau beli sekarang kayaknya udah ketinggalan 71%. Tapi ya, saya beli ini, kayak pernah saya cerita ya, saya itu untuk mahar, saya beli itu masih 6 juta kan Bu. Ya, untuk mahar. Oh, jadi oke. Ya, sekarang sudah 11 juta. Wah, istrimu senyum-senyum. Senang sekali. Senyum-senyum dong ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya, berarti baru nih nikahnya nih. Baru di bulan Juni, Bu. Itu makanya maharnya sekarang silver. Wow. Jadi mahar udah bukan lagi emas, silver. Bisa perak juga, Bu. Nah, jadi nantinya ke depannya insya Allah bisa digadaikan. Bisa, ya. Bu. Kita sedang proses beberapa financial service provider, sedang kita coba untuk adakan diskusi dan lain-lainnya. Tapi nanti kalau sudah firm, sudah launching, kita akan secara official kita akan sampaikan bahwa sudah diterima di beberapa financial service provider. Gitu. Oke, sip. Ya, menarik banget ya. Karena kan gini, kalau menurut kita kan tadinya, tidak pernah ada dalam bayangan kita perak akan setinggi ini. Saya ingat bahwa awal tahun ini, berarti kan kurang lebih 11 bulan yang lalu. Betul. Ada sepupu saya tinggal di Singapura. Dia udah nabung perak. Terus dia cerita, ini nanti perak ini kenaikannya akan gini. Saya nggak nyangka, cuman ya kan saya berpikir dia coba dia ngomong orang dia punya duit, silakan aja dia beli gitu kan. Terus tidak pernah terbersit buat beli gitu kan. Karena menurut kita kan selama ini kita kan taunya emas gitu. Betul. Begitu sekarang dengan kenaikan tinggi kayak begini, ya gue kayaknya ini nih. Sudah ketinggalan ya Bu. Ketinggalan kereta nih gitu. Sudah ketinggalan 11 bulan ya Bu ya. Dan gitu. lumayan tinggi kan, 71% itu tinggi banget. Betul. Tinggi banget. Mau nabung di mana 71%? Ya kan, kita buka restoran aja, ya kan. Pertama buka restoran, udah sewa tempat, beli alat, duitnya udah habis di situ. Betul. Ya kan, kalau ini ya kan butuh duit masih bisa dijual, nambah 71% coba. Itu Ya dia. kan. Ini hebat banget nih. Ya, jadi saran dari Mas Afi tetap keep buying silver. Keep buying Bu, seberapapun dananya sudah dialokasikan, yaitu dialokasikan langsung ke logam mulia dan terutama ke perak. Kalau emas lagi tinggi, perak nggak apa-apa. Oke. Jadi ini sebetulnya adalah alternatif kedua setelah emas. Betul. Karena saya bilang di awal kan, emas itu stabilitas, perak itu aksesibilitas Bu. Untuk semua orang tuh bisa sebenarnya punya perak. Dengan harga yang ekonomis dan kualitas terbaik. Dengan fine silver 9,5. Jadi nggak usah khawatir, nggak bisa investasi. Toh ada pilihan. Ada perak Bu. Gitu. Emas gitu. tinggi, peraknya bisa. Benar. Ya, ini juga jadi membuka mata kita bahwa buat yang selama ini mau beli emas, udah tinggi, cuman AU doang gitu ya kan, beli kagak gitu. Cuman menerima kekecewaan di awal ya Bu, atau udah telat jauh banget nih gitu, terus ya udah terus nggak ada action lagi. Kan? Padahal beli kopi aja udah bisa beli perak. Nah itu Bu, 2 gelas udah bisa 1 gram silver. Betul, udah kalau gitu nggak usah beli aja kopi di abang-abang di Starling aja. Gitu. Selisihnya belilah perak. Nah gitu. itu dia, betul. Ya keren banget. Ini kayaknya kita perlu tetap harus diberikan edukasi nih tentang gimana caranya kita berinvestasi perak dan bagaimananya kita tetap konsisten supaya ini secara long term ini juga harta kita terproteksi lah. Betul, sepakat. Ya kan dibilang gini, ada yang mengatakan bahwa ini akan tidak membuat lu kaya, tapi akan membuat lu tetap kaya. Ada yang bilang gitu katanya, ya kan? Ya, jadi kayaknya saya juga sudah harus mulai membeli perak. Ya, mulai dari yang biasa beli kopi, saya sisihkan dulu. Tapi FYI Bu ya, ini terakhir mungkin. Saya tuh sudah mulai mengkonversikan semua tabungan emas saya ke perak. Oh gitu. Kalau nanti kita bahas tentang GSR, ini panjang ya Bu, ini panjang banget. Gold silver ratio tuh menjadi acuan saya untuk bagaimana kapan waktu yang tepat beli emas,
kapan waktu yang tepat beli perak. Oh, jadi nanti ada grafik-grafiknya atau gimana? Namanya gold silver ratio, Bu. Oh, gitu. Itu ngebantu saya untuk perak dulu deh. Oh, emas dulu deh. Oh, perak gitu. dulu deh gitu. Oh, gitu. Iya. Sekarang saya benar-benar lagi mengkonversikan semua tabungan saya ke perak. Alhamdulillah sudah jalan ke 5 kilo, Bu. Wih, Alhamdulillah. 5 kilo, Bos. Kalau kita beras aja 5 kilo, ini udah terasa berat buat manggul, ya kan? Udah harus Alhamdulillah. dipanggul, ini 5 kilonya dalam bentuk perak. Alhamdulillah. Wah, lu udah senyum-senyum nih. Nggak perlu buka restoran, pusing sama pegawai. Alhamdulillah Bu ya sudah punya aset terlebih dahulu. Iya, aset peraknya udah 5 kilo gitu. Nah, terakhir Bu, ini sebagai kunci saya adalah saya mengoptimalkan emas saya dengan investing dan membeli stok perak. Seru Digadaikan ya? lagi. Seru ya? Digadaikan juga. Iya, seru. ini yang punya ide siapa sih sebetulnya ya, digadaikan emasnya terus buat beli Beli silver. perak. Oh my god, kepikir Karena aja. saya juga penjual kan Bu, marginnya lumayan besar dan saya lagi prioritas ke sana untuk lebih concern ke peraknya. Oke. Jadi kalau teman-teman mitra SC atau teman mitra EPIS pasti paham nih, wah 5 kilo marginnya seberapa. Gue jadi anggota deh kalau gitu. Kayaknya gue perlu jadi anggota untuk Boleh, belajar. ternyata gitu di bawah sini ya Bu. Oh, keren banget ya. Oh, Alhamdulillah, Bu, alhamdulillah. kepikir aja gitu Alhamdulillah. loh. Punya Jadi emas. bukan kita aja yang kerja keras Bu, aset perlu kerja keras. Carinya Kerja itu. cerdas. Kita kerja cerdas, asetnya kerja keras gitu. Carinya itu. Bila perlu kita lagi ada di HW, lagi ya kan, lagi berjemur di pantai. Terus yang ngehasilin duitnya ya dari aset yang Aset-aset ada. kita. Gitu. Ini hebat amat, ya kan? Kepikir aja gitu ya. Saya malah nggak kepikir emasnya gede-gedein, terus kemudian beli perak, perak naiknya udah 71%, uang titip kecil, gitu Uangnya kan? masih aman kok, Bu. Iya, uang titipan yang digadaikan itu nggak ada apa-apanya dengan kenaikan Betul. perak. Saya dapat lebihan dari emas, saya beliin perak, masih ada sisanya kan, buat ngopi bareng sama istri. Ya Allah, nih kayaknya yang lain-lain yang di sini nih jadi tertarik nih. Boleh. Nanti langsung hubungin di bawah sini aja ya. Bu. Bentar lagi kayaknya kita daftar nih jadi anggota. Boleh, boleh, Bu. Oke, nggak terasa ya. Waktunya sudah habis. Makasih banyak ya Terima Mas kasih, Bu Afi Lini. buat kedatangannya yang Terima kedua kasih. kalinya. Terima kasih. Jangan lupa tadi janji ya mau Kita bahas GSR ngajarin, nanti. Oke, Boleh, ya boleh, kan, mau ngajarin kita kapan beli emas, kapan beli perak, Oke, gitu ya. siap, Bu. Jadi untuk episode berikutnya ya, Siap, oke. kita tagih soalnya. Oke, mau siap. kita tagih supaya apa? Pengetahuan kita tentang perak semakin banyak. Oke, siap. Oke, Dengan senang makasih buat kedatangan. Dengan ya. senang hati, Bu. Oke, teman-teman BBOH makasih banyak ya. Kayaknya kita harus mulai berinvestasi di perak. Kalau melihat ininya kenaikannya 71%, menggiurkan juga kan. Oke, sampai ketemu di episode yang akan datang. Salam cuan.